Hari ini kita melanjutkan filsafat. Ini dihapus dahulu. Jadi filsafat itu berasal dari daerah mana tahu? Filsafat itu berasal dari daerah Yunani. Yunani itu di sini. Ini ada kota namanya Athena. Kelihatan nggak dari situ? Iya. Dulu tahun sekitar 400-an sebelum Masehi, tahun Masehi itu berarti sekarang tahun berapa? 2025. Berarti 2400 tahun yang lalu, ya kan? Di Athena itu sudah berkembang yang namanya orang-orang yang kemudian sampai sekarang disebut filsuf itu. Filsuf-filsuf yang ada di sana antara lain Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, itu orang-orang dari Yunani itu, Athena. Coba kita perbesar Athena. Mana ini? Oh ini. Kita pakai yang ini coba. Lebih kelihatan ya daripada yang tadi itu. Malah gelap. Bener yang ini kayaknya. Lebih terang. Oke. Socrates, jadi dia itu gurunya, guru pertamanya, kemudian dia punya murid namanya Plato. Plato punya murid lagi Aristoteles. Jadi ini bertiga ini guru dan murid. Dia belajar ke sini, dia belajar ke sini. Nanti Aristoteles punya murid lagi yang menjadi raja Alexander. Dia menjadi raja, kemudian dia menjajah atau ekspansi sampai ke dari Yunani sini sampai ke Turki, sampai ke sini. Oh, Turki di sini ya, sorry. Sampai ke sini, sampai dari sini sampai ke sini, sampai Damaskus, sampai ke sini, sampai ke daerah Mesir sini.
menjelajah lewatnya sini kayaknya. Makedonia ya, dari Makedonia sampai ke sini. Jadi dia itu raja Romawi. Dulu awalnya Romawi dan Yunani itu terpisah. Romawi terkenal sebagai kota para prajurit, itu film Gladiator, film apa lagi ya, Sparta itu kan. Orang-orang kekar, orang-orang ahli tarung itu, ahli pedang. Jadi awalnya Yunani dan Romawi itu pisah, kota yang berbeda. Kemudian oleh Alexander itu kemudian digabungkan. Ya dijajah sih, bahasa kasarnya dijajah atau digabungkan oleh Alexander itu. Kemudian Alexander itu memperluas wilayahnya sampai ke Turki, sampai ke Suriah, sampai ke Israel, sampai daerah itu Damaskus, Syria ya, sekarang Suriah, sampai ke Mesir. Coba kita lihat sampai di mana daerah jajahannya Alexander. Konon itu sampai India, konon itu sampai India. Alexander. Daerah jajahan Alexander membentang luas dari Makedonia di Yunani di sini. Makedonia hingga Mesir, Timur Tengah dan sebagian India. Meliputi wilayah ini dikenal sebagai negara Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Asia Barat hingga Asia Selatan. Ini ada Alexander Agung, berasal dari Makedonia dan menyatukan Yunani di awal pemerintahannya. Setelah itu Alexander meneruskan ke selatan menuju Mesir, mencakup Irak, Suriah, Yordania, Siprus, sampai sini nih. Siprus, Lebanon, sekarang Israel, itu Alexander sampai Mesir, sampai India ini. Ini di sini disebutkan sampai dari mana, sampai India, sebagian India. Asia Tengah. Alexander melanjutkan ekspansinya ke wilayah timur hingga mencapai sebagian anak benua India. India itu di mana? Oh, sampai di sini. Dari Yunani sampai ke Turki. Turki di sini, Iran, sampai ke sini, Mesir, mungkin daerah sini ya, Pakistan ya, nyampe sini, India, sebagian di sini India. Daerah jajahannya Alexander itu. Dari Makedonia kan di sini tadi. Mana? Nah, Makedonia di sini nih. Dari Yunani, Makedonia itu sampai ke sana, sampai India. Nah, di samping menjajah, Raja Alexander itu juga menyebarkan ajaran filsafat itu. Penyebaran coba kita lihat penyebaran. Nah, AI-nya lagi berpikir.
Nah, ini penyebaran filsafat oleh Alexander Agung terjadi melalui proses Helenisasi atau penyebaran budaya Yunani ke seluruh wilayah kekaisaran. Proses Helenisasi atau penyebaran budaya Yunani ke seluruh wilayah daerah jajahannya. Penaklukannya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertukaran ide yang melahirkan periode baru dalam sejarah filsafat yang dikenal sebagai filsafat Helenistik. Nah, ini kan ada biografi singkatnya. Pendidikan dari Aristoteles. Alexander adalah murid filsuf Yunani terkenal Aristoteles. Nah, ini penaklukan Alexander membantu penyebaran gagasan Aristoteles tentang logika dan etika ke wilayah Anatolia, Mesir hingga Persia. Nggak jelas ya? Kayaknya kurang maju duduknya. Oh, nggak mau kecil lagi. Oh, sudah yang paling kecil ini. Sampai di Mesir itu ada kota namanya Alexandria. Itu kotanya Alexander. Mana ya? Alexandria mana ya? Nah, ini di pinggiran apa? Di pantai apa namanya? Ini kan laut timur ya, laut tengah. Nah, ini di Mesir itu ada kota namanya Iskandaria, Al-Iskandaria, Alexandria. Itu kotanya Alexander. Nah, itu sejak atau peninggalan atau bukti saksi yang menjadi bukti bahwa Raja Alexander itu pernah menjajah sampai Mesir sini. Tadi di sini Alexandria. Selain menjajah, dia membawa filsafat, ajaran-ajaran filsafat. Itu tahun berapa coba kita lihat? Tahun berapa Alexandria? Alexandria menjajah Alexander lahir tahun itu ya 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia, barat laut Tesalonika, Yunani. Meninggal 332 sebelum Masehi di Irak. Meninggalnya di Irak. Ini dia menggunakan kerajaan Persia, membawa senjata Makedonia ke India. Nah, ini dia mengalahkan kerajaan Persia. Persia kan Iran. Jadi waktu itu di Iran sudah ada kerajaan yang kemudian ditaklukkan oleh Alexander itu dari Romawi. Nah, setelah itu kemudian dia di samping menjajah, dia juga menyebarkan paham-paham filsafat Yunani di daerah jajahannya. Ini Iran itu di sini, Persia itu kan Iran. Persia. Dulu namanya Persia, sekarang Iran. Itu tahun itu 300-an sebelum Masehi. Nah, setelah itu kan berarti tahun berapa tadi? 300 sebelum Masehi ya. 300-an sebelum Masehi itu Alexander sudah menjajah hingga Mesir, Irak, Iran, sampai India sini.
Kemudian dia mengajarkan paham-paham budaya Yunani termasuk filsafat. Tapi nggak nyampe sini ya, sayangnya nggak nyampe sini. Nah, jadi Raja Alexander kemungkinan besar itu tidak sampai Arab loh, tidak sampai mengenai Arab, tidak sampai masuk Arab. Buktinya gini, ketika Islam sudah berkembang dari Mesir, dari Madinah sini di Madinah, sampai Irak, sampai Suriah, sampai Mesir, sampai Iran gitu. Itu kan era setelah sahabat ya, setelah khalifah, era sahabat. Setelah Khalifah Ali ke sini gitu. Itu baru ilmuwan muslim itu berkenalan dengan filsafat atau kenal dengan filsafat itu era-era setelah itu. Bani Umayyah namanya. Bani Umayyah itu di sini Jadi gini kan, oke, kita skip yang sejarah Raja Alexander, kita skip, kita balik membahas kerajaan Islam ya. Karena ini berkaitan dengan sejarah filsafat. Jadi pas pertama kan Nabi meninggal, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi setelah Sayyidina Ali meninggal, itu muncul kerajaan Bani Umayyah di sini, Damaskus. Mana Damaskus? Damaskus di mana? Kota Damaskus. Di sini Suriah dulu, Suriah. Sorry, Damsyik. Berarti kan pindah dari Madinah di sini. Madinah di sini diboyong ke Suriah. Mana tadi Damaskusnya nggak kelihatan. Nah ini dari Madinah di sini diboyong ke Damaskus. Ini Bani Umayyah. Dan proses pemindahan ini kan pakai perang itu. Bani Umayyah itu khalifah pertamanya siapa? Khalifah Bani Umayyah. Ya kan? Iya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah atau dinasti Umayyah, kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin di Damaskus. Di sini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di era Bani Umayyah itu kemudian lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim. Kita coba ilmuwan muslim di era Bani Umayyah. Ini ada Hasan Al-Basri, ada Abbas bin Firnas, ada Al-Farabi ahli filsafat ini. Al-Farabi yang akan kita cermati yang filsafatnya. Ini Al-Farabi. Al-Farabi itu hidup di era Bani Umayyah. Berarti kan di daerah di eranya ini, era Bani Umayyah. Kemudian setelah Bani Umayyah
Nanti ada lagi Bani Abbas. Abbasiyah. Ini proses perpindahan dari sini ke sini juga perang ini. Ini merebut, ini merebut dari sini, ini merebut dari ini gitu, rebutan kekuasaan pakai perang. Dari Damaskus kemudian dipindahkan ke Baghdad, ke sini. Dari sini pindah ke sini. Bani Abbas itu di Baghdad. Raja terkenalnya siapa? Terkenalkan ini Harun, Raja Harun Al-Rasyid. Kalau khalifah di sini yang terkenal Umar bin Muawiyah. Kalau Umar bin siapa ya? Kalau ini Harun. Kalau raja yang terkenal atau khalifah terkenal di Bani Umayyah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi proses apa namanya? Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pasukannya Abbasiyah itu dengan cara membantai apa namanya, membabat atau menghabisi seluruh keluarga Raja Bani Umayyah itu. Pokoknya sampai anak-anak, perempuan dan semuanya dibunuh. Ternyata ada satu putra mahkota yang berhasil melarikan diri lepas dari kepungannya tentara Abbasiyah, kemudian dia melarikan ke daerah Spanyol di Cordoba. Mana Spanyol, mana Spanyol? Oh, di sini. Kota Cordoba di mana, Pak? Kota Cordoba. Oh, di sini ya. Di sini Cordoba berarti. Di sini Cordoba. Lewatnya itu lewat sini Gibraltar. Ini lewat apa? Maroko. Ada satu putra mahkota dari itu tadi dari Damaskus, Baghdad. Nah, ini dari sini nggak mau, oke lah. Satu putra mahkota dari ini Baghdad. Ya di sini. Mana tadi Baghdad ya? Hilang lagi. Aduh. Baghdad di Irak, betul ya? Benar di Irak ya. Benar di sini. Kemudian dia lari ke sini melalui Maroko, pindah ke Spanyol. Berhasil di sini dia berhasil mendirikan kerajaan Bani Umayyah kedua. Tentu setelah sini runtuh digantikan oleh sini, jadi era kerajaan Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah itu dalam waktu yang sama. Nah, yang menarik adalah dari kedua kerajaan ini, Bani Abbas, itu muncullah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang namanya kita kenal sampai hari ini. Coba kita cek ilmuwan Muslim Bani Umayyah II dan Bani Abbas.
nih yang Bani Abbas misalnya, Bani Abbas dulu, ilmuwan. Kalau digabung kayak gini jadi hasilnya sedikit ya. Ilmuwan Muslim era Bani Abbas. Nah, berikut. Pernah mendengar nama ini Al-Khawarizmi? Ya, dia itu dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Dia yang memperkenalkan ilmu Al-Jabar. Matematika. Terus ada Al-Biruni, ahli geodesi, astronomi. Yang dari yang dari ilmu kedokteran ada Ibnu Sina. Tuh. Terus yang bidang kimia ada Al-Razi. Yang dari filsafat dan logika ada Al-Kindi. Tuh kan. Al-Kindi. Tadi Al-Farabi Bani Umayyah ya. Di sini ada Al-Farabi lagi. Yang benar yang mana? Gimana sih? Al-Farabi hidup di era Al-Farabi. Damaskus ini. Al-Farabi hidup era keemasan dunia Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10 Masehi di Damaskus. Al-Farabi di Damaskus tadi ya, yang ini Umayyah. Kalau Al-Kindi itu sudah di daerah Baghdad. Ada Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Rus. Kalau Ibnu Rus itu era ilmuwan Muslim era Bani Umayyah kedua. Abbas Ibnu Firnas, Abul Qasim Al-Zahrawi, nama latinnya Abul Chasis, keren sekali, ahli bedah. Terus ada Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarqali. Dalam bidang sejarah ada Abu Marwan Abdul Malik, ada Abu Bakar Muhammad bin Umar Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, ada Ibnu Hazm, ada termasuk itu loh, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau itu pernah dengar? Abu Mansur Al-Maturidi, ilmuwan muslim di Andalusia. Nih. Ibnu Rus Al-Sahrawi, Abbas bin Firnas, Lubna of Cordoba, Ibnu Hazm, Ibnu Tufail. Kalau ini namanya pernah dengar? Belum pernah dengar? Yang pernah dengar yang mana? Ibnu Rus pernah dengar? Belum. Al-Sahrawi belum. Ibnu Tufail termasuk itu loh, yang ilmu Ibnu Malik Alfiyah. Imam siapa Alfiyah? Tahu nggak? Siapa? Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik Alfiyah, hidup di era kapan?
Nah ini kan Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah yang terkenal itu hidup di era abad ke-13 Masehi. Ia lahir di Andalusia. Nah kan wafatnya di Damaskus. Ini tahunnya ini ya, kita cocokkan dengan tahunnya dinasti Umayyah kedua coba. Dinasti Umayyah kedua. Berdiri pada tahun 756, runtuhnya 1031 Masehi. Oh berarti sudah runtuh ya? Ibnu Malik itu waktu Ibnu Malik hidup, waktu Ibnu Malik lahir, Bani Umayyah sudah runtuh. Tapi masih ada kalau Bani Abbas coba. Kalau Bani Abbas kapan? Bani Abbasiyah. Kalau Bani Abbas lebih lama, 750 Masehi hingga 1258. Jadi ketika Imam Ibnu Malik hidup, meskipun dia hidupnya di Spanyol, tetapi di era Bani Abbasiyah. Karena Bani Umayyah sudah tidur. Bani Abbasiyah sudah sirep, apa namanya? Sudah redup ya. Itu kemudian ada lagi ilmu siapa itu tadi Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Mansur iya benar, Al-Maturidi. Wafat pada tahun 33 Hijriah atau sekitar 904. Terkemuka di Samarkand. Iya, Samarkand itu di daerah Spanyol. Kalau Imam Abu Mansur itu masih di eranya Kerajaan Umayyah kedua itu yang di Spanyol. Ini kan ini wafatnya saja tahun sekitar 944 Masehi. Ini kan masih di era ini. Ini kan 1756 sampai 1031. Samarkand itu ada nggak di sini ya? Samarkand itu masih ada nggak kota Samarkand di Spanyol? Valencia sama Lanca. Mungkin ini kali ya. Sebuah pemukiman di kota yang disebut Maturid. Makanya kan disebut Imam Abu Mansur Al-Maturid. Nggak ada di sini ya, Maturid. Itu nama-nama ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama muslim yang hidup di era itu ya, era-era zaman awal itu. Ya kalau mungkin itu sudah eranya itu kali ya, sahabat tabi'in kali. Dan kelahiran ulama-ulama yang terkenal itu tidak lepas dari itu tadi, budaya pemikiran yang sudah berkembang di daerah situ sejak zaman sebelum Masehi itu. Raja Alexander itu yang menjajah daerah situ 300 tahun sebelum Masehi, dan budaya itu masih berkembang, bahkan tumbuh subur hingga munculnya ilmuwan-ilmuwan itu. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya.
Nah, zaman keemasan kerajaan Muslim yang ditandai dengan kemunculnya ilmuwan-ilmuwan itu puncaknya ada di kerajaan Abbasiyah di era Harun ar-Rasyid itu. Karena setelah itu kemudian redup dan redup sampai sekarang. Kita lihat coba peninggalan Raja Harun al-Rasyid atau kejayaan Raja Harun al-Rasyid. Kejayaan Bani Abbas. Nah, ini kejayaan Bani Abbas terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid yang dilanjutkan oleh putranya Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ini masa ini ditandai dengan kemajuan pesat bidang ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan stabilitas politik. Di bawah kepemimpinannya Harun al-Rasyid ini, ilmu pengetahuan dan pendidikan mencapai puncaknya. Negara mengalami kemakmuran, kekayaan melimpah, dan keamanan yang terjamin. Ilmu pengetahuan umum dan agama berkembang pesat dengan munculnya 4 mazhab fikih, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu. Nah, kalau Khalifah Al-Ma'mun melanjutkan, itu kejayaan Bani Abbas di era Khalifah Harun ar-Rasyid. Kan di eranya itu Abu Nawas. Abu Nawas kan, iya, di eranya Abu Nawas itu. Makanya kan kalau cerita-cerita Abu Nawas itu berkaitan dengan ceritanya Khalifah Harun ar-Rasyid itu kan. Raja Abu Nawas mengerjai Khalifah gitu, atau Abu Nawas dipanggil Khalifah mau dihukum, tiba-tiba dia bisa lolos dari hukuman gitu. Itu cerita-cerita lucu era itu. Secara akademis atau secara ilmiah, itu siapa namanya tadi? Iya, bukan yang Abu Nawas. Itu masih perdebatan itu. Ada yang mengatakan khalifahnya itu eranya Harun ar-Rasyid, ada yang bukan gitu. Tapi kalau coba kita lihat Abu Nawas itu tokoh fiktif atau beneran gitu. Tokoh nyata ya. Abu Nawas itu tokoh nyata. Seorang penyair ahli sastra Arab klasik di era Abbasiyah. Meskipun sebagian besar cerita jenaka tentangnya adalah fiksi yang dibuat-buat, tapi dia itu seorang penyair, sastrawan lah kalau sekarang ya. Nama aslinya Abul Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abul Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Hidup sekitar 747-814 Masehi. Harun ar-Rasyid 786 sampai 809. 786 sampai, oh iya, tapi meninggalnya Abu Nawas duluan. Jadi khalifah di era itu, khalifah di era Harun ar-Rasyid itu sangat cair ya orangnya ya, bisa tidak seperti raja yang kaku, apalagi. Tapi dia kan bergurunya dengan Abu Nawas, bersanda, sangat cair sekali.
Itu bukti-bukti kemunculan perkembangan ilmu-ilmu era itu. Oke. Setelah ini Abbasiyah runtuh. Abbasiyah itu runtuh diserang oleh tentara dari ini mana orang-orang dari Nepal. Coba keruntuhan Bani Abbasiyah. Ini perang juga ini. Keruntuhan Bani Abbasiyah pada tahun 1258 disebabkan oleh kombinasi faktor internal seperti perebutan kekuasaan, dominasi tentara Turki, kemerosotan ekonomi, dan munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, serta faktor eksternal seperti serangan Mongol, orang Mongol. Hulagu Khan yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Nah, setelah Bani Abbasiyah runtuh, itu kemudian muncul kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu di Turki, di Istanbul, di sini. Lah, jadi Turki Utsmani ini sempat terlibat dalam Perang Dunia I atau sebelumnya Perang Salib itu. Perang Salib itu kan perang yang berkepanjangan ratusan tahun. Itu Saladin siapa? Salahuddin Al-Ayyubi itu loh. Pernah dengar? Pernah menonton film itu Saladin? Atau itu yang jadi game itu kok apa ya? Perang Salib itu loh, tentara perang assassin. Iya. Assassin. Tentara perang Salib. Coba kita lihat perang Salib. Perang Salib kapan? Adalah apa ya? Perang Salib adalah serangkaian peperangan agama yang terjadi antara umat Kristen Eropa dan Muslim di Timur Tengah antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Berapa abad? 11, 12, 32, 200-an tahun ya. Dengan tujuan merebut kembali tanah suci Yerusalem dari kekuasaan Islam. Perang ini diprakarsai oleh Gereja Katolik Roma dinamai salib karena pasukan Eropa menggunakan lambang salib sebagai simbol perang suci. Nah, ini periode-periodenya pihak-pihak yang terlibat, gitu, perkembangan dan dampak. Ya sampai endingnya Turki Utsmani itu kalah lah ya. Sampai endingnya Turki Utsmani itu kalah. Kekalahan Turki Utsmani itu menandai runtuhnya keilmuan di dunia Islam. Nah, kemudian berpindahlah ke Eropa. Ke Eropa ya di sini. Yang namanya Eropa kan ini kan daerah dari mulai sini. Irlandia, London, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Kroasia, Austria, Ceko, Polandia, Serbia sampai sini lah. Ya sampai Ukraina, Rusia itu kan Eropa. Iya, Rusia itu Eropa Timur ya. Soalnya batasan langsung sama Asia. Asia ya. Jadi sebagian Rusia kan Eropa sama Asia. Oh gitu ya. Sebagian Rusia itu ada yang Eropa, ada yang Rusia ya. Ya. Ya Eropa itu yang inilah. Eropa bagian barat itu. Sama ini Spanyol. Setelah dari dunia Muslim, dunia Islam, kemudian perkembangan ilmu itu pindah ke Eropa sampai sekarang, yaitu tonggak perpindahannya itu sejak era itu, mulai perpindahannya sejak era Perang Salib itu. Dari Perang Salib kemudian pindah ke ilmu. Jadi banyak
orang-orang Eropa yang kemudian belajar. Jadi perang salib itu kan perang yang berlanjut atau terjadi selama ratusan tahun. Jadi ada saatnya orang Turki menang, ada saatnya orang Turki kalah gitu ya. Di awal-awal orang Turki menang, kemudian karena orang-orang Eropa kalah, kemudian dia belajar ke ilmu macam-macam, dari mulai ilmu perang sampai ilmu pengetahuan yang lain sampai filsafat. Filsafat itu dari Yunani pindahnya ke dunia Timur Tengah itu, ke negara Islam. Di Eropa sendiri tidak ada filsafat, waktu itu tidak dikaji lah intinya. Baru setelah orang-orang Eropa mengalami kekalahan dalam perang salib, kemudian mereka belajar, termasuk belajar keilmuan, belajar filsafat, sampai akhirnya orang-orang Turki, kerajaan Turki itu kolaps, ilmu itu pindah ke Eropa gitu. Jadi ada sama waktu Bani Abbasiyah ini juga ada gerakan penerjemahan dari naskah Yunani ke Arab. Nah, di era itu perang salib juga ada gerakan penerjemahan dari naskah Arab ke Eropa gitu. Sebaliknya. Dari situlah ilmu pengetahuan berpindah ke Eropa, yang ditandai dengan zaman pencerahan di Eropa gitu. Coba kita bicara zaman pencerahan. Zaman pencerahan. Jadi era di mana ilmu pengetahuan itu sedang berkembang di dunia muslim ini, zaman atau ketika ilmu pengetahuan itu tumbuh subur di sini, daerah sini. Jadi orang-orang Eropa di Eropa ini mengalami zaman yang namanya zaman kegelapan. Coba kita lihat zaman kegelapan, betapa gelapnya zaman kegelapan Eropa gitu. Seberapa gelapnya zaman kegelapan Eropa. Zaman kegelapan Eropa abad pertengahan awal adalah periode yang gelap karena kemunduran dalam pengetahuan dan budaya, penurunan kehidupan perkotaan, meningkatnya perang, kemiskinan, kelaparan, serta kurangnya catatan tertulis yang detail. Istilah kegelapan itu kini dipandang sebagai penyederhanaan karena para sejarawan modern mengakui adanya keragaman aktivitas tidak sepenuhnya kosong dan suram seperti yang dulu dibayangkan. Jadi ya ada orang Eropa tetap belajar ilmu, tapi hanya di Italia, paling di pusat-pusat itu loh, Romawi loh, Vatikan itu loh. Tapi di luar Vatikan yang di Eropa bagian barat sana itu jauh dari pusat kota Vatikan itu, yang mengalami kemunduran intelektual, kemunduran budaya, gangguan sosial dan politik, perang saudara, sampai konon kan diceritakan orang Eropa itu waktu itu jarang mandi. Sampai kalau buang air besar itu ceboknya kan nggak pernah cebok itu orang-orang zaman. Sisi gelap, coba kita lihat sisi gelap. Zaman kegelapan Eropa. Ada nggak di sini diceritakan? Kalau ini di Kompas ya. Ini
Awal abad pertengahan kecil banget sih. Lah, banyak itunya, iklannya. Malesnya itu loh. Enaknya AA itu nggak ada iklan loh. Kalau kayak gini ada iklannya males sih banget. Nah ini sebelum era Renaissance atau pencerahan tadi atau Aufklärung tadi, istilah lainnya Renaissance atau Aufklärung. Kalau Renaissance itu bahasa Prancis, Aufklärung bahasa Jerman, terus pencerahan bahasa Indonesia gitu. Eropa mengalami periode sejarah yang disebut abad pertengahan. Era ini juga disebut sebagai abad ke-8, Dark Age. Saat itu banyak terjadi perang, kelaparan, pandemi, wabah Black Death. Ini karena wabah Black Death. Iya. Abad pertengahan di Eropa berlangsung selama lebih dari 1000 tahun, yakni dari abad ke-5 hingga ke-15. Karena rentang waktu yang sangat panjang, periode ini kerap dibagi menjadi awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Awal abad pertengahan dimulai sejak jatuhnya Romawi kuno, yaitu Romawinya Alexander itu, kerajaannya Alexander Agung itu runtuh. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang dibentuk pada akhir abad ke-4 yang Alexander tadi itu. Digulingkan oleh Kekaisaran Ottoman. Berarti Raja Alexander itu kerajaannya digulingkan oleh dinasti Utsmaniyah ini, Ottoman ini. Puncak abadnya abad ke-11, jadi peristiwa pengaruh dari agama Katolik. Nah ini abad ke-11 Gereja Katolik Vatikan itu mulai memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan perkembangan kebudayaan Eropa saat itu. Orang Romawi kala itu lebih sibuk dengan masalah keagamaan, sedangkan ilmu pengetahuan kurang diperhatikan. Ada penemuan, namun ilmuwan pada abad pertengahan hampir semua adalah para teolog, orang-orang ahli agama, tukang debat lah. Selain itu, peristiwa pada puncak abad pertengahan ini perang salib. Serangkaian perang agama yang dilakukan tentara salib pada tahun 1095 Masehi. Akhir abad pertengahan terjadi ada sekitar abad ke-14 sebagai periode paling sulit bangsa Eropa. Salah satu sebabnya adalah wabah pes atau yang dikenal dengan Black Death. Black Death merupakan peristiwa pandemi paling bersejarah bagi umat manusia yang menghancurkan populasi di Eropa dan Asia karena menyebar di sepanjang rute perdagangan. Dulu kan perdagangan pakai jalur darat, jalur sutra itu loh. Yang dikenal jalur sutra, ada jalur apa lagi itu. Makanya kan onta, kuda, belum ada Shopee, belum ada apa namanya Traveloka apa itu loh yang travel pengiriman barang antar negara itu loh. Ini sepanjang itu pandemi Black Death itu diperkirakan telah menelan hampir 200 juta jiwa orang Eropa dan Asia. Mengerikan sekali. Jadi Black Death, wabah pes di Eropa. Ini wabah ini kan gigitan bakteri Yersinia.
menyebabkan jutaan kematian di Eropa. Faktor inang, gigitan kutu, penyebaran ke era dibantu oleh aktivitas perdagangan. Iya kan, karena waktu itu kan jalur perdagangan kan masih darat, pakainya gerobak. Wah, iya. Nah ini kan kondisi kebersihan yang buruk di Eropa itu. Kurangnya sanitasi, desain pemukiman yang tidak memiliki drainase yang menjadi buruknya sanitasi, keburukan di Eropa. Abad pertengahan. Nah ini kan di Eropa waktu itu tidak ada sistem pembuangan limbah, jadi orang itu sembarangan gitu kan. Orangnya jarang mandi, nggak pernah mandi ini loh, kurangnya kebersihan pribadi, orangnya nggak pernah mandi. Kondisi lingkungan yang tidak sehat di perkotaan dan istana kayak gitu loh. Yang sering menyebabkan penyebaran penyakit demam, kolera, kematian massal. Coba kita lihat gambar. Ini loh, ini tahu gambar ini? Nggak jelas ya? Nah ini. Loh, kok malah hilang? Sudah benar gede kok. Nggak jelas ya. Ini gambar ini kan gambar kastil. Ini empat doang. Iya, ini buat WC ini. Ini gambar WC ini. Nggak kelihatan ya? Jadi itu WC ya. Itu buangnya keluar. Ini loh, kalau di sini jelas ini. Sayang ada kabelnya ya. Ini nanti nyari sendirilah. Iya, jadi orang Eropa zaman itu biasanya begitu, WC di kastil. Ya, itu. Lah itu kan WC ini. Jadi ini dalamnya, ini luarnya. Ini sisi luarnya yang ini. Dalamnya yang kayak gini. Jadi orangnya ya tongkrong di sini, duduk jongkok di sini, kemudian keluarnya ya lewat sini, keluar itu. Nggak pakai kayak sekarang speed tank itu loh, septic tank, nggak pakai kayak gitu. Ini ilustrasinya kayak gini. Ini orang lagi poker ini. Oh yang ini ya, yang WC itu yang berderet gitu. Dan buangnya itu langsung keluar, nggak pakai pipa. Itu langsung keluar sana. Ya kayak kamu naik ke lantai 3 terus kemudian bongkar di balkon itu loh, langsung jatuh ke bawah kena orang. Nah ini contohnya kayak gitu kan. Ini WC ini. Kalau zaman sekarang ini tempat WC ini WC. Iya itu zaman kegelapan Eropa seperti itu. Ini yang bolong-bolong kayak gini, ini WC ini. Baunya kayak apa ya bisa di? Itu Eropa zaman itu gitu. Ini kastil kan, ini gambar-gambar kastil ini. Orang-orang Eropa era itu gitu. Buruknya sanitasi era itu. Makanya kan
wajar jika muncul banyak penyakit, baunya tidak sedap. Dan orang-orang zaman dulu kan tidak mandi. Air di sana jarang mandi. Coba ini pemandian umum. Ini coba lihat pemandian umum. Pemandian Eropa abad pertengahan. Jadi meskipun sering disalahpahami bahwa orang Eropa pada abad pertengahan tidak mandi, sebenarnya praktek kebersihan dan pemandian cukup umum meskipun dengan variasi di antara kelas sosial dan waktu. Jadi orang-orang yang punya duit tok yang mandi gitu lah. Ini ada ya pemandian umum ada ya. Pemandian umum sangat populer di seluruh Eropa abad pertengahan, menyediakan fasilitas untuk kebersihan dan juga menjadi pusat sosial. Praktek mandi para bangsa dan orang kaya sering memiliki fasilitas mandi pribadi. Jadi yang punya fasilitas mandi pribadi hanya bangsawan. Orang-orang umum nggak punya itu. Mandinya bareng-bareng. Sekali. Itu mana ada gambarnya nggak coba? Oh nggak ada ya. Garderobe toilet di kastil-kastil atau bangunan besar di Eropa abad pertengahan. Nah ini garderobe berfungsi sebagai toilet primitif di mana kotoran dibuang melalui lubang di dinding langsung ke bawah, seringkali ke parit, sungai atau lubang pembuangan di luar kastil. Garderobe dibangun menjorok keluar dari dinding kastil untuk memudahkan pembuangan limbah. Meskipun disebut toilet, sanitasi garderobe jauh dari sanitasi modern. Nah ini, konon bau amonia mana-mana. Tadi mana sih? Alah, gimana sih tadi? Ini gambarnya ya, pemandian Eropa abad pertengahan kayak gini. Ini agak ngawur ini AE-nya. Masa pemandian kok, saya mintanya pemandian kok digambari, disuguhi gambar WC. Tadi Google Lens kayaknya. Google Lens ya? Google Lens yang gambar kayak Oh ini? Ini kan Google Lens. Oh ini harus pakai itu gambar ya? Oke. Nah ini. Konon amonia dari limbah manusia yang menumpuk di bawahnya dipercaya dapat membantu mengusir ngengat dari pakaian yang disimpan di ruangan tersebut. Bau nya itu loh. Konon itu dipercaya dapat membantu mengusir ngengat gitu kan. Luar biasa itu orang Eropa era itu. Itu menunjukkan sangat berbeda jauh dari sekarang kan. Malah lebih maju sana. Lah, sekarang kebalikannya kalau sekarang. Dulu lebih parah. Dulu lebih parah orang Eropa. Sebelum munculnya ilmu pengetahuan, orang Eropa itu tadi ya lebih parah. Oke, sekarang kita membahas zaman pencerahan saja. Faktor munculnya Renaissance. Nah, munculnya kebangkitan kembali budaya Yunani dan Romawi kuno pasca jatuhnya Konstantinopel. Tumbuhnya semangat humanisme dan rasionalisme yang menantang dominasi gereja. Jadi
zaman sepanjang era pertengahan tadi, gereja itu kan mendominasi orang-orang Eropa. Itu sampai dalam perang salib itu kan gereja merekrut pemuda-pemuda Eropa itu dari berbagai negara, dikumpulkan jadi satu, jumlahnya ribuan, mungkin lebih ratusan ribu, untuk digerakkan perang salib itu. Itu orang-orang dari pelosok loh, orang-orang Eropa dari pelosok itu, pemuda-pemuda. Nah ini, lama-kelamaan orang Eropa itu merasa gerah atau jengah atau merasa tertekan atas dominasi gereja, karena gereja itu mengatur hampir semua aspek kehidupan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, yang boleh itu hanya ini, dan seterusnya. Itu mesti atur seperti itu. Nah ini akhirnya setelah gerakan ini, gerakan muncul kebangkitan Eropa. Jadi orang Eropa itu mewarisi perasaan anti gereja, benci gereja gitu. Itu nanti muncul di pemikiran-pemikiran orang Eropa itu, yang kemudian menjadi mereka ateis, anti gereja. Ada gerejanya tapi nggak ada isinya gitu loh di Eropa. Ilmu pengetahuan dipisah dari agama. Agama itu urusan akhirat, sementara urusan dunia itu, ilmu pengetahuan itu urusan dunia. Itu semangatnya orang Eropa zaman modern itu ini. Setelah Renaissance ini, itu warisan benci gerejanya muncul itu, berkelanjutan itu sampai sekarang. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1555 menyebabkan masyarakat dan cendekiawan dari sana mengungsi ke Eropa, membawa serta naskah-naskah kuno dan ide-ide klasik Yunani dan Romawi yang selama ini terabaikan. Konstantinopel itu di daerah Mesir itu. Coba Konstantinopel di mana tadi ya? Konstantinopel mana ya? Konstantinopel itu. Bener nggak Konstantinopel di Mesir itu? Di mana Konstantinopel? Istanbul. Istanbul ya? Istanbul. Aljazair ya di sini ya? Ini di Aljazair. Konstantin. Konstantinopel adalah nama bersejarah untuk kota Istanbul. Istanbul Turki ya? Iya. Oke. Ya nama dulunya itu Konstantinopel ya, sekarang Istanbul ya. Oh iya. Oh ini ya. Setelah munculnya kerajaan Turki Utsmani ini menguasai kota Istanbul, orang-orang dari sini yang non Muslim itu kemudian dia migrasi kan ke Eropa Barat. Mengungsi ke Eropa, membawa serta naskah-naskah kuno dan ide klasik Yunani. Nah ini kan penentangan terhadap dominasi gereja. Abad pertengahan ditandai dengan dengan kekuasaan gereja yang begitu kuat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga memunculkan keinginan kuat untuk mengurangi campur tangan gereja dan mencari jalan hidup lain yang lebih bebas secara pemikiran. Nah ini semangat anti gereja itu warisan orang Eropa zaman bahla itu, dari zaman pencerahan sampai sekarang. Orang Eropa begitu atau dalam tanda kutip ya, tidak suka dengan agama, tidak suka dengan hal-hal yang berbau akhirat. Agamanya mereka itu ilmu pengetahuan.
Itu karena ada pengalaman gelap orang Eropa itu. Jadi, diwariskan secara ratusan tahun gitu. Coba ini sejarah Renaissance. Renaissance. Re itu kembali, sans itu lahir ini ya. Pada abad pertengahan, kehidupan masyarakat Eropa didominasi oleh gereja Katolik. Vatikan itu tadi. Pengetahuan dan cara berpikir yang ada harus sesuai dengan dogma gereja. Nah ini, gak cuma itu, masyarakat umum cenderung didorong agar melayani gereja. Karena dominasi gereja inilah segala hal yang ada di luar aturan gereja tidak diperbolehkan, termasuk kebudayaan Eropa klasik. Sampai muncul perang salib. Perang salib itu kan tentaranya itu sukarelawan itu. Orang-orang dari Eropa direkrut untuk melayani gereja itu, perang salib itu. Jihad lah kalau zaman sekarang. Jihad itu. Dan ini mana tadi? Mana tadi yang budaya Eropa Timur itu? Termasuk kebudayaan Eropa klasik ini loh. Ini kan kebudayaan Yunani kuno, Romawi kuno itu nggak boleh. Termasuk itu loh patung-patung. Orang Romawi kan, orang Yunani Romawi kan suka dengan patung, teater, seni dan seterusnya itu kan. Termasuk filsafat. Itu era pertengahan itu diharamkan itu oleh gereja Vatikan. Secara harfiah Renaissance berasal dari kata re yang artinya kembali dan naître yang artinya lahir. Kelahiran kembali. Ya kalau sekarang ya reborn lah. Reborn. Kayak gitu. Nah, faktor-faktor penyebab Renaissance, adanya kontak dengan dunia timur. Kan dunia timur lebih maju era itu. Jadi ada orang-orang Eropa yang kemudian belajar ilmu ke dunia timur itu. Waktu itu ke Turki Utsmani waktu itu. Terus munculnya golongan bangsawan progresif. Golongan bangsawan yang punya duit itu, yang peduli terhadap kemajuan pendidikan dan keilmuan. Terus munculnya golongan yang protes ini, mempertanyakan dogma gereja. Bener nggak sih gereja itu? Gitu. Terus faktor berikutnya jatuhnya Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Romawi Timur, ke tangan Turki Utsmani oleh kekaisaran Osman. Membuat sebagian masyarakat di sana pindah ke Eropa. Orang-orang yang non Muslim itu pindah ke Eropa. Eropa Barat maksudnya ya. Terus ada penemuan mesin cetak. Gutenberg dari Mainz, Jerman. Mempercepat, memperluas gagasan tentang revolusi berpikir. Ya munculnya mesin cetak itu munculnya majalah-majalah itu loh, koran-koran. Jadi penyebarannya itu lewat koran-koran, artikel-artikel itu, buku-buku gitu. Nah ini karakteristik Renaissance, menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan. Istilah lainnya antroposentris. Yang nomor dua, cenderung mengejar kebahagiaan duniawi. Yaitu tadi gara-gara gereja itu terlalu dominan sehingga orang itu benci dengan gereja. Akhirnya muncullah gerakan hedonis itu, mengejar duniawi.
terus menghargai akal pikiran manusia, termasuk menentang dogma gereja itu. Dogma gereja itu nggak objektif, nggak rasional, gitu. Ditentang. Nah, dalam bidang seni, karya seni pada masa itu menempatkan manusia sebagai objek seni. Seperti karya-karya yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, pahatan yang diciptakan oleh Michelangelo, tokoh-tokoh Renaissance Leonardo da Vinci, Ruang Guru, Rafael, ini ada di sini sih ya. Kemudian ada Donatello, Michelangelo, Copernicus. Ini dia orang yang ini ada ceritanya nggak ini? Nicolaus Copernicus terkenal karena menemukan teori heliosentris. Jadi ini cerita tentang astronomi matahari dan bumi itu loh. Jadi era waktu zaman pertengahan, abad pertengahan, dogma gereja kan salah satu bunyinya atau kepercayaannya matahari itu yang berputar mengelilingi bumi. Ya seperti yang kita lihat lah ya, setiap pagi dari timur matahari bergerak ke barat gitu. Itu keyakinannya dogma gereja waktu itu seperti itu. Kemudian Copernicus itu menemukan teori sebaliknya, justru bumi lah yang bergerak mengelilingi matahari gitu kan. Seperti itu. Mataharilah yang merupakan pusat tata surya gitu. Kalau dogma gereja kan bumi yang pusat tata surya. Teori ini dikenal sebagai teori helio. Helio itu matahari. Helio matahari. Kalau yang gereja itu gelio. Kalau gelio itu bumi. Kalau ini helio itu matahari. Heliosentris, matahari sebagai pusat. Meskipun pada awalnya tidak diterima oleh pihak gereja, masyarakat, tapi saat ini kan gara-gara ini, kemudian Copernicus itu kan dihukum, dibunuh itu, dihukum pancung kalau nggak salah. Galileo Galilei ini astronom juga, teleskop ya. Ini yang mengukuhkan atau membenarkan teorinya Copernicus. Itu tokoh-tokohnya itu, ini pengaruh Renaissance, bidang sosial, terbentuknya pondasi dan dasar pemikiran humanis, kebebasan individu, kebebasan berpikir, berkurangnya dominasi gereja, sampai nanti muncul gereja Protestan gitu, Kristen Protestan, itu era itu. Era-era ya tidak lama dari itu, dari Renaissance itu. Tumbuhnya karya seni klasik Eropa, bidang ekonomi, munculnya merkantilisme, kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki, serta banyaknya volume perdagangan. Mungkin kalau dulu kemakmuran itu banyaknya pahala kali ya. Merkantilisme itu ini kesejahteraan itu ditentukan oleh banyaknya modal dan aset gitu. Itu cerita Renaissance seperti itu. Nah, Renaissance itu yang menjadi tanda atau menjadi titik awal munculnya abad modern di Eropa. Model di Eropa. Ini filsafat modern lahir di situ. Jadi kalau kita cerita filsafat, kita kembali ke filsafat ya. Periodisasi atau pengkelasan periode-periodean. Periode pertama itu filsafat Yunani kuno, Yunani klasik. Nanti periode kedua itu abad pertengahan tadi ya, filsafat Islam.
Ini yang abad pertengahan. Kemudian periode ketiga filsafat dari filsafat modern. Filsafat modern. Nanti periode keempat filsafat postmodern. Kayak gitu. Yunani klasik, di Yunani tadi itu zamannya Socrates, Plato, Aristoteles itu ke sebelum Masehi. Kemudian itu bergeser ke dunia Timur Tengah, filsafat Muslim atau filsafat Islam. Kemudian muncul Renaissance, filsafat itu pindah ke Eropa, jadi zaman modern. Zaman modern ternyata memunculkan banyak persoalan, maka lahirlah filsafat postmodern. Kurang lebih kalau kita cerita periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat seperti itu sampai sekarang di Eropa. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada lah sudah ya, ngantuk. Itu besok ya, pertemuan berikutnya kita bahas filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu filsafat yang mengkritisi filsafat modern, antara lain itu masalahnya. Ya ini gara-gara Renaissance-nya itu, gara-gara anti gereja yang kebablasan, semangat pencerahan yang kebablasan, sehingga ilmu pengetahuan itu kebablasan itu, rasional yang kebablasan, humanisme yang kebablasan, dan seterusnya. Itu yang kemudian dikritik oleh orang-orang itu, orang-orang selanjutnya lah ya, generasi berikutnya. Begitu saudara-saudara, dari saya cukup sekian dulu, terima kasih.